di jadwal Bapak. Kebetulan hari ini kita masuk ke proyek PR5. Untuk itu sebelum memulai kegiatan ini silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Tapi coba pimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hari ini kalian sudah kompak ya. Kalau dilihat dari porsi yang tersedia seperti biasa, alhamdulillah kelas 7 ini selalu kompak ya. Mudah-mudahan kita selalu kompak ke depannya dan juga bisa bekerja sama berkolaborasi dengan baik ya. Amin Allah ya Rabbal Alamin ya. Dan untuk hari ini ya, untuk hari ini pembahasan sebetulnya PR5 itu bukan hanya milik Bapak saja, tapi juga milik guru-guru yang lain. Ya, kita mengambil tema di sekolah kita mengambil tema yang pertama itu adalah gaya hidup berkelanjutan, yaitu kita akan mengelola sampah. Bagaimana sampah pengelompokan itu nanti kalian juga paham yang sudah disampaikan oleh guru-guru yang lain di sebelumnya, bahwa sampah itu dibagi menjadi dua kelompok. Apa saja? Sampah organik dan anorganik, yang mudah terurai dan tidak. Itu yang sudah dipaparkan oleh guru-guru kalian ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan hari ini ya Bapak akan menerangkan kembali apa hubungannya dengan pembelajaran PAI tentang pengelolaan sampah ini. Ya, makanya di sekolah kita di kurikulum Merdeka itu kalian harus paham apa yang menjadi itu P5 itu apa. Ya, apa P5? Apa coba? Penguatan belajar baca sila. Nah ini ya, gaya hidup berkelanjutan. Apa yang diharapkannya? Yang diharapkan dari kegiatan P5 ini, yang pertama dimensinya seperti apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu selalu ada di rapat kalian ketika dibagikan di akhir tahun. Kemudian bergotong royong. Elemen yang dihasilkannya apa? Dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu akhlak kepada manusia. Kita harus baik. Setelah kepada manusia, kita harus kepada siapa? Cinta terhadap lingkungan, dapat berempati kepada orang lain ya. Dan di akhir fase dari kegiatan P5 ini, kita memahami perasaan dan sudut pandang orang lain atau kelompok lain yang tidak pernah dikenal oleh kita. Jadi sejauh mana pemahaman kita tentang cinta terhadap lingkungan. Kemudian yang selanjutnya bergotong royong. Nah, di P5 ini karena nanti ada hasil yang akan dihasilkan atau proyek yang akan dihasilkan oleh kalian, memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan kita ya. Kemarin kan sudah diinstruksikan oleh guru yang lain juga ya, bahwa kita melakukan atau pengolahan sampah ini, gaya hidup berkelanjutan ini kita terapkan ke mendesain kaligrafi dari hasil limbah. Boleh, kemarin juga kan dikatakan boleh dari serpihan kaca, boleh dari biji-bijian, boleh dari daun-daunan, boleh juga dari cangkang telur, itu dipersilahkan ya. Dan di pelajaran kali ini kita terapkan hasil itu, kita aplikasikan keinginan proyek P5 ini, kita aplikasikan semua. Nanti Bapak akan bagi kelompok ya mengenai cara kerja kita terhadap pelaksanaan P5. Kemudian nilai profil pelajar rahmatan lil alamin apa saja? Satu, berkeadaban ya. Yang kedua, inovatif. Kalian harus berinovatif. Nanti kaligrafinya akan dibuat seperti apa? Dari hasil daun yang sudah kalian sediakan, dari bunga yang kalian sudah sediakan, ini mau jadi apa? Ya, itu kalian harus terpikirkan dari sekarang. Ya, izinkan Bapak untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang sudah dijelaskan oleh guru-guru yang lain pada sebelumnya. Nah, ini
Ya, proyek P5 gaya hidup berkelanjutan. Apa itu sampah? Sampah adalah kematian dan sisa yang dihasilkan dari aktivitas manusia maupun alam yang tidak lagi digunakan atau digunakan sehingga dibuang sampah. Nah, jadi gini ya. Jadi sampah itu adalah material atau benda sisa yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Kan kadang-kadang kita kalau kalian makan atau kalau kalian jajan di sekolah tidak terasa makan plastiknya dibuang sembarangan. Itu adalah sampah yang kita hasilkan. Bukan orang lain, tapi manusia sendiri yang melakukannya. Sampah tidak akan bisa hilang dari kehidupan karena sehari-hari kita bergelut dengan sampah, ya. Hanya saja kita bisa mengolahnya, memanfaatkannya, bisa merubahnya, bisa menjaganya. Nah, kemarin itu sudah dijelaskan juga ya mengenai sampah oleh rekan yang lain. Nah, di sini ada pembagian sampah yang tadi telah dikemukakan oleh Refri Aulia, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, dedaunan, dan kotoran hewan. Sampah ini mudah terurai secara alami. Berbeda lagi dengan sampah anorganik. Sampah anorganik, plastik, puluhan tahun tetap aja. Coba kalian main ke halaman rumah kalian semasa kalian waktu kecil. Dulu waktu kecil kalian sering main ke kebun, tidak ada sampah plastik. Oh, sekarang ada lagi. Karena itu adalah sampah-sampah yang dibuang dengan puluhan tahun yang lalu tidak mudah ya. Nah, ini kita perlu menjaga agar lingkungan kita tetap sehat dan terjaga. Selanjutnya di sini dampak sampah pada lingkungan apa saja? Satu, pencemaran tanah menjadi tidak subur. Mau nanam jagung, nanam padi dan lain sebagainya juga itu tidak akan menghasilkan buah yang maksimal. Ini kita harus jaga ya. Sampah anorganik seperti plastik dan logam sulit terurai dan dapat bertahan di tanah selama ratusan tahun. Lanjutkan. Yang selanjutnya, sampah dapat mencemari air. Coba lihat di kota-kota besar. Ya, kalau kalian main jangan jauh-jauh. Ke Cikidei saja. Itu berbeda dengan di kita. Kalau di kita sungai masih asri, masih enak dipandang, masih kita bisa berkumur, bisa minum air langsung dari sumbernya. Berbeda lagi dengan di kota. Kotoran, sampah limbah dari pabrik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dihasilkan oleh tangan manusia itu sendiri. Lalu apa hubungannya dengan pembelajaran PAI? Nah, kalian tahu anak dapatu mina iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Jadi bukan hanya kita harus menjaga lingkungan, mulai dari kebersihan badan, kebersihan rumah kita harus jaga. Kalau kita mau sholat harus apa dulu? Bersih-bersih dulu, disebut dengan wudu. Kemudian kalau kita keramas, apa disebutnya? Kalau dengan bahasa kita itu adus istilahnya, atau apa lagi? Bersih-bersih badan itu. Mandi wajib, ya. Mandi wajib itu salah satu kita bersih-bersih menjaga kebersihan badan. Nah, di sini ya, menjaga kebersihan lingkungan. Rasulullah memberikan peringatan keras mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Hadis riwayat Muslim, hindarilah dua perbuatan yang dilaknat, ya. Satu, buang. Nah, yang pertama, kita harus dilaknat buang air besar di jalan atau di tempat berteduh. Jangankan seperti itu, kita akhlak kita, adab kita tidak boleh ketika ada lubang, kalian jahil, ada air, sisa air, kalian isikan ke lubang tersebut yang pada akhirnya keluar makhluk yang tadinya dari sarangnya keluar. Itu tidak boleh. Apalagi lubang air sembarang
badan. Ya, dan selanjutnya ya sebelum ke proyek yang Bapak akan garis bawahi hubungan dengan P5 di pelajaran PAI itu yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Tahuru Satrul Iman, kebersihan itu sebagian dari cabang keimanan. Ya, ketika kita berada di rumah, tentu kita tidak akan nyaman. Beribadah pun tidak akan nyaman. Bahkan malaikat tidak akan masuk rumah kalau di rumah tersebut tidak berada dalam keadaan bersih. Jaga kita mulai dari dulu, ya. Mulai dari dulu kita mau sholat. Kata kalian, saya mau sholat. Waktunya sholat datang, kalian tidak wudhu, hanya dalam niat. Boleh dah. Kata Ustaz juga boleh kalau kita sholat niat aja dulu. Tidak, seperti hanya wudhu tetap harus dilakukan. Tidak mampu dengan air, maka lakukan dengan air. Itu adalah sah-sahnya sholat. Kita harus bersih-bersih dulu. Cara menyucikan kita, kalau kalian sedang haid, setelah haid itu harus mandi wajib. Ya, harus mandi wajib. Kalau tidak mandi wajib tidak sah sholatnya. Nah, ini adalah salah satu menjaga kebersihan badan, kebersihan lingkungan supaya kita nyaman. Ya, baik. Nah, ini yang selanjutnya apa yang akan dihasilkan dari produk ini ya? Kita akan hasilkan yaitu pemanfaatan limbah menjadi hasil karya yaitu kaligrafi. Kaligrafi seperti apa? Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Boleh dari daun seperti ini, boleh. Silakan. Ya. Ini salah satu contoh yang mau kita tampilkan. Jadi kalian berinovasi sendiri nanti mau membuat kaligrafi apa? Saya tidak akan panjang-panjang mau bikin Asmaul Husna aja silahkan. Ya, nanti Bapak kasihkan kertasnya, Bapak akan bagi kelompok, kalian yang sudah bawa, peralatannya sudah bawa, tinggal eksekusi. Ya, dapat dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ya. Ini pembagian kelompoknya mau seperti apa? Coba berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
4, 5. 1, 4, 5. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Berarti untuk penyelesaian sekarang membuat proyek itu dibagi 5 kelompok. Ya, sudah siap? Ini Bapak bagikan kertasnya ya supaya kalian bisa mengerjakan. Boleh gabung dengan kelompok yang lain. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilakukan? Tidak ada. Boleh nanti kalau bahan-bahannya tidak cukup, di sini kan misalkan kelompok ini tidak cukup, ada bahan dari yang lain, manfaatkan dari kelompok lain. Dapat dipahami? Ya, selamat bekerja. Silakan. Boleh berangkat ya, boleh berangkat. Dingin saja.
Apa coba? Ya, silakan bekerja sama ya. Ini kelompok. Dalam pengerjaannya kelompok. Biar nanti menghasilkan karya yang bagus. Usahakan sketsa yang dibuat itu tertutup ya. Jadi kalau kelompoknya kurang bahan, boleh kita dengan kelompok yang lain ya. Nanti kita akan pajang hasil dari kerja kalian untuk sebagai penghias di ruangan kita pelengkap. Hasil dari ini nanti bisa juga dipamerkan untuk di kegiatan akhir tahun ya, di hasil panen karyanya. Yang lain bekerja sama mengerjakan ini. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Lihat Bapak ya. Ini sudah ada dari kelompok 1 ya. Ini dari kelompok 1 hasilnya seperti ini. Ya, nanti kalian bisa pajang hasil ini, tapi dengan catatan itu sampai kering. Ya, silenya sampai kering. Ini hasil dari kelompok 1. Ya, tentang apa ini? Lafaz Allah ya. Kemudian lanjut mana kelompok 2? Coba lihat kelompok 2. Kelompok 2. Nah, ini yang kelompok 2. Ya. Jadi ternyata sampah yang kita ambil, yang kalian tadi siapkan dari dedaunan, ranting dan biji-bijian itu bisa diaplikasikan ke dalam sebuah karya yang sangat indah dan menarik untuk dipajang. Ini hasil dari kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Nah, ini adalah hasil dari kelompok 3. Ya, hasil dari kelompok 3. Nah, meskipun laki semua tapi kreatif ya. Lanjut mana ini kelompok 4. Ini hasil dari kelompok 4, sama ini juga 8 Allah ya. Ini hasil dari kelompok 4. Jadi sekali lagi nanti bisa dipajang sebagai hiasan di kelas ini ya, sebagai hiasan di kelas ini. Dan ini adalah kelompok yang terakhir. Ini apa? Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, dari kelima kelompok ini, kita alhamdulillah hari ini bisa menghasilkan sebuah proyek dari P5 yang tadinya kita gaya hidup berkelanjutan mengelola
sampah ya. Tadi udah dikelompokkan di sebelumnya bahwa sampah itu terbagi ke dalam dua kelompok, ada sampah organik dan sampah anorganik. Ya, ada yang mudah terurai dan ada yang tidak. Nah, ini adalah hasil dari proyek kita hari ini, menghasilkan sebuah karya yang sudah kita pikirkan dari jauh-jauh hari tentang program P5 ini. Dan sekarang tiba di sesinya, yaitu di sesi terakhir, yaitu refleksi mengenai pembelajaran hari ini dari hari sebelumnya mengenai P5 gaya hidup berkelanjutan. Dari kalian mungkin ada perwakilan kelompok yang akan merefleksikan pembelajaran P5 ini yang sudah kita lakukan di hari ini. Boleh dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini saya dapat mengubah limbah organik menjadi kerajinan yang sangat bagus dan menarik untuk dicoba. Dengan adanya P5 kami menjadi tidak jenuh dalam belajar. Baik ya, tepuk tangan untuk rekan-rekan yang sudah memberikan refleksinya pembelajaran hari ini. Nah, saya Bapak tanya nih, kalau belajarnya seperti ini kira-kira senang tidak? Senang. Jenuh tidak? Tidak. Beda lagi ya, kalau biasanya kalau dalam belajar itu kalian ngantuk dan lain sebagainya, tapi dengan kurikulum Merdeka ini kita bisa lebih kreatif, inovatif, juga kolaboratif. Silakan dari kelompok yang lain, ada yang ingin menyampaikan? Boleh dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan merefleksikan hasil pelajaran hari ini. Dari pelajaran hari ini saya dapat membuat kerajinan dari bahan tunai. Dengan adanya P5 kami tidak jenuh dalam pembelajaran. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat. Jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk kelas ini karena kita bisa menghasilkan sebuah karya dan juga memberikan contoh bagi kelas yang lain. Ternyata dari sampah yang dianggap sudah tidak berguna dan sudah tidak penting lagi, itu kita bisa bisa buat sebuah karya. Ya, nanti bisa dibuat figura foto dan lain sebagainya untuk kedepannya, dari bekas cangkang pelot, dari kerang dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk kita pajang di rumah masing-masing nantinya ya. Jadi inti dari kegiatan hari ini ya, dari awal sampai akhir, dari minggu-minggu sebelumnya kita mengenalkan P5 dan sampai di puncak ya, dari hasil ini kita membuat kaligrafi dari hasil limbah yang kita cari atau kita dapatkan di sekolah kita, di lingkungan kita. Semoga pembelajaran hari ini menjadikan kesan yang sangat baik bagi kelas yang lain, juga memberikan manfaat khususnya bagi kita, bagi kelas kita ya. Nanti dibersihkan lagi sampahnya, dibersihkan semuanya, mejanya juga dibersihkan dari kotoran-kotoran yang sudah kalian pakai ya, dan di limpah-limpah yang sisa itu dibuang pada tempatnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya, khususnya di pelajaran PAI dan di P5 selanjutnya ya, di tema yang selanjutnya. Sekian dari Bapak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.